Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi dan kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita masih membahas tentang praktek trafo job 3, tentang karakteristik rugi-rugi trafo yang kita hubungkan secara hubung singkat, berbeban dan tanpa beban. Oke. Jangan lupa ya teman-teman, siapkan kertas dan pulpennya. Meski di bulan Ramadan, di bulan yang suci ini, kita harus tetap belajar dan harus tetap semangat karena ini bagian dari ibadah. Oke teman-teman, nah pertama kita untuk di job 3 ini susunan laporannya masih sama ya teman-teman. Masih harus ada kata pengantar, daftar isi dan lain sebagainya. Nah, untuk di landasan awal, di tujuan awal itu juga sama. Di sini yang menjadi tujuannya itu ada beberapa nih, kita pecah. Seperti biasa, dari rangkaian, relevansi, pendataan, dan solusi ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa baca, juga bisa pahami. Nanti materinya akan aku drop di description video ini ya teman-teman. Nah, di bab 2-nya itu masih sama, ada teori dasar, ada pengertian tentang trafo. Di sini juga teman-teman harus masukin tentang apa itu rugi-rugi dan macam-macamnya gitu. Ada rugi tembaga, rugi-rugi edi sama rugi histeresis gitu ya. Jadi kita harus paham dulu tuh materi apa aja tentang rugi-rugi di trafo ini. Lalu kita bubuhkan juga tuh beberapa materi-materi tentang trafo lainnya yang mendukung dengan praktek trafo kita kali ini ya teman-teman. Nah, di sini ada pembagian ya. Tadi untuk mencek rugi itu kita ada ruginya, tanpa beban, berbeban, dan hubung singkat. Di poin pertama kita bubuhkan juga tuh contohnya, persamaannya apa gitu ya kan, rumusnya apa, prinsipnya gimana. Untuk yang tanpa beban, di sini kita punya kumparan ya, yang namanya trafo tentu punya kumparan primer dan sekunder. Jadi untuk menghitung E2-nya itu, kumparan satunya itu, kumparan 2-nya itu gimana gitu. Lalu untuk menghitung tegangannya gimana, untuk menghitung dayanya juga gimana. Kita harus tempel tuh atau masukkan juga beberapa dan juga grafiknya. Begitupun dengan hubung singkat dan berbeban gitu ya. Nah, setelah itu kita masukkan bentuk rangkaian ekivalen atau rangkaian penggantinya. Gimana sih rangkaian yang bisa kita gunakan untuk praktek rugi-rugi? Kalau di sini kita menggunakan trafo ya teman-teman ya. Seperti gambar di sini nih, ada sisi primer yang tanpa beban dan sisi sekunder yang berbeban gitu ya. Nah, lanjut, ini masih ya di persamaan, masih sama banget sama susunan laporan sebelumnya gitu ya. Untuk persamaan kita juga cari arus gitu ya, masih putar-putar di hukum Ohm, arus, tegangan, dan daya gitu ya. Untuk cari I0-nya kita bisa jumlahkan IM dan IW. IM itu apa, gimana carinya gitu ya, di sini akan dijelaskan ya teman-teman ya. Kita bisa pelajari nih teman-teman, udah lengkap banget teorinya sama rumus-rumusnya sama grafiknya, ini karakteristiknya udah lengkap banget. Jadi teman-teman punya panduan untuk praktek ya, jadi nggak ngangak-ngangak gitu pas prakteknya gitu. Ini ya untuk diagram fasornya, yang satu fasa kayak gitu. Terus ada diagram vektor, beginilah bentuknya. Nah, masih sama juga dengan laporan sebelumnya, itu ada komponen instrumen ya. Ada MCB, ada power supply, voltmeter, ampermeter, trafo, kabel, dan lain sebagainya. Lanjut ke rangkaian percobaan nih teman-teman. Nah, di sini kita bisa gunakan beberapa metode nih. Kita pertama ukur dulu tuh berapa sih nilai R1 dan R2 gitu ya. Di sini cara mengukurnya kita pasangkan multimeter untuk mengukur tegangannya dan arusnya gitu ya. Lanjut tuh tanpa beban. Gimana sih rangkaiannya? Seperti ini ya teman-teman. Jadi mereka tanpa beban, kita hitung tuh berapa tegangannya, berapa arusnya, berapa dayanya. Tanpa beban di sisi R2 gitu. Lalu hubung singkat,
kita satukan aja gitu ya, ada multimeter di sini, maka dia akan hubung singkat berapa pula itu nilainya. Dan untuk percobaan nilai R, beban R, RL, RLC. Jadi kalau kita praktek di labor instrumen itu bakalan ada tuh kayak dioda-dioda yang beban R, RL, RLC. Jadi teman-teman bisa tuh ganti-ganti pasangnya di sini gitu. Di sudut sininya, di sebelahnya lagi itu untuk jatuh daya gitu. Di sini bisa teman-teman pasang multimeter sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, itu dia untuk rangkaiannya ya teman-teman. Nah, ini untuk checklist wishlistnya untuk komponen gitu ya. Nah, untuk langkah kerjanya ini ya teman-teman, kita harus perhatikan. Nah, yang pertama, teman-teman itu always harus siapkan gitu ya material dan peralatan. Lalu mengukur trafo secara langsung gitu, mencek lah istilahnya ya. SOP-nya tuh sebelum praktek kita harus lakukan pengecekan terhadap alat dan bahan. Kali-kali ada yang nggak berfungsi dengan baik, ya kan, bisa jadi memicu percikan api dan kebakaran ujung-ujungnya teman-teman. Nah di sini karena kita ada pengukurannya ada beberapa. Yang pertama kita ukur R1 R2 nya normal, kita itu membuat rangkaian seperti gambar D1 gitu ya. Nah, kita buat gambar rangkaian, lalu kita buat di hasil pengukurannya di mana gitu. Tanpa beban begitu juga, hubung singkat juga begitu, dan berbeban juga begitu. Jadi kita coba 4 kali percobaan gitu. Ini seperti biasa untuk pertanyaan, teman-teman bisa banget untuk lihat ini. Atau biar lebih mudah ya teman-teman, aku nanti tempel deh pertanyaan ini di description box. Jadi teman-teman bisa tuh cari dulu jawabannya sebelum nonton video penjelasannya dari aku gitu ya. Atau kapan-kapan aku bisa juga bikin penjelasannya tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi teman-teman punya gambaran juga gimana cara jawabnya gitu ya. Oke. Nah, ini untuk tabelnya teman-teman. Bisa untuk ini, jadi arus dan tegangannya, hasil pengukuran perhitungan. Tujuannya kenapa? Tujuannya untuk melihat apakah benar pengukuran kita itu sesuai atau tidak gitu ya teman-teman. Pengukurannya juga ada 4 jenis gitu ya. Oke. Next, nih lembaran pengamatan. Seperti biasa ya teman-teman. Seperti biasa ada analisa rangkaian, data, penjelasan dan lain sebagainya. Dan terakhir itu akan ada penutup gitu ya, kesimpulan dan saran. Oke, demikianlah materi kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like jika teman-teman suka, dan dislike dengan masukannya jika teman-teman ada nih beberapa hal yang mau disampaikan untuk teknik ambo yang lebih baik ke depannya. Karena teknik ambo welcome banget untuk masukan-masukan yang membangun. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.